Coba bertanya gitu, tanya sama dia yang diem aja gitu kan. Kadang-kadang kita dianggap kayak dukun gitu yang selalu harus tahu gitu apa maunya pasangan kita. Sebaliknya juga kayak begitu. Kita tuh kepinginnya ketemu sama pasangan yang tahu kita tuh maunya apa, yang memberikan gelas gitu kan berisi air dikala kita haus ya. Emangnya film gitu ya teman-teman ya. Yang kayak gini yang biasanya jadi miscommunication miskomunikasi biasanya yang kayak begini nih teman-teman ya. Kita berharap tapi memang nggak ada yang namanya hal seperti itu ya di dunia ini. Ada kalau kita memang saling kenal love language-nya seperti apa. Nah, di readingan kali ini kita bakalan bahas mengenai apa sih yang dia inginkan yang ternyata selama ini kamu nggak tahu itu. Dan kita intip yuk sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mendengarkan dengan senang hati ya, dengan rendah hati ya, dan dengan vibes yang positif tentunya. Dan timeless reading jadi kalian kapanpun mau dengerin boleh, yang ngajakin siapa aja dengan senang hati. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya. Kalian gak perlu yang namanya pilih cerita ataupun pilih kartunya seperti apa, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata gitu kan cerita ini ya 3-tiganya dalam milik kamu semua ya kan. Ya seperti itu. Alright, kali ini kita bakalan baca buat teman-teman Aries terlebih dahulu ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, di cerita yang pertama ya buat kamu teman-teman Aries, cerita kalian ya. Cerita kalian tuh seperti apa ya? Kita coba lihat ceritanya kalian ya. Hubungan kalian ini seperti apa sih yang kalian jalani ya? Yang kalian jalani ini sebenarnya hubungan yang kayak gimana sih? Ini hubungan yang saling jaim gitu ya. Kamunya sendiri jaim, dianya sendiri jaim. Masing-masing seperti jaga image-nya kalian sendiri-sendiri gitu ya. Dan agak sedikit kurang tulus sih hubungan ini kalau misalkan dilihat ya teman-teman ya. Ada kartu wisdom di sini di mana hanya melihat sesuatu hal yang terlihat saja gitu ya dari Venus. Ada perasaan sih ada gitu, tapi dari Taurusnya itu melihat hanya hal-hal yang bersifat fisik, bersifat materi yang terlihat ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi mengakibatkan gitu kan hubungan ini seperti hubungan yang saling menguntungkan aja gitu ya, dan kurang tulus. Bukan berarti lalu tidak mencintai, tapi ada kekurang tulusan di sini gitu. Dan hubungan ini nih gampang banget dikomporin gitu sama lingkungan sekitarnya kalian ya. Ini adalah ceritanya di hubungan kalian yang sekarang ini ya, seperti ini. Terus kita lihat ciri-cirinya dia ya, ciri-cirinya dia yang barengan sama kamu ini yang sekarang ini ya. Ini ciri-cirinya dia seperti apa sih? Ini orangnya kalau misalkan dilihat tuh karena tadi ya ini hubungan jaim banget gitu kan ya, hubungan yang saling memperdulikan image ya teman-teman. Jadi dianya pun juga seperti itu, waktunya itu habis untuk orang-orang di luar dari dirinya dia sendiri gitu. Orang-orang yang di luar dari dirinya dia itu dapat waktunya dia gitu loh teman-teman ya, tapi kamunya sendiri tuh enggak gitu. Jadi dia cenderung mau mendengarkan orang lain, mau yang namanya baik sama orang lain, mau mengarahkan orang lain, tapi dia seringkali kehilangan waktu barengan sama kamu gitu ya. Jadi cerita-cerita seperti itu sih teman-teman ya, karena memang dia itu sibuk kerja terus habis gitu juga pendengar yang baik. Sebenarnya dia pendengar yang baik, sosok yang pintar mahamin perasaannya orang, dia bisa ngarahin orang lain gitu kan. Tapi ini dia gitu, dia masalah banget dengan waktu teman-teman, dia kurang bisa memanage waktu dengan baik ya, seperti itu. Dan akhirnya hubungannya kalian jadi gantung ya, seperti nggak ada ujungnya pada akhirnya sih kayak begitu ya. Lalu sesungguhnya apa sih yang dia inginkan ya dalam hatinya dia? Sesungguhnya Oke, apa ya? Dia banyak sekali menyimpan perasaannya dia ya, banyak sekali. Ini ada kartu secret di sini ya teman-teman ya, di mana banyak hal yang dia tutupin, banyak rahasia-rahasia yang dia tutupin teman-teman ya. Dan dia nggak bisa ngomong sama kamu gitu tentang apa ya, tentang perasaannya dia, tentang di mana dia masih terjebak di hubungan masa lalunya dia ya, seperti itu. Itu sebabnya mungkin
hubungan sama kamu masih belum jelas juga ya teman-teman ya, karena dia masih terjebak di hubungan-hubungan masa lalunya dia. Jadi dia takut sih menyampaikan perasaannya. Dia itu sebabnya mungkin pelariannya dia ke pekerjaan, ke temen-temennya ya kayak gitu ya. Jadinya kelihatannya nggak serius kayak gitu. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk ngadepin problem seperti ini ya? Kalau kamu berada di posisi yang seperti sekarang ini di cerita yang pertama ya teman-teman, sebaiknya apa yang mesti dilakukan, atau sebaiknya langkah apa yang sebaiknya mesti diambil. Ada past life, ada boundaries, dan juga ada purification. Yang jelas yang pertama adalah belajar love yourself first ya. Kalau kamu mengharapkan disayang sama orang gitu kan ya, kamu sayangi diri kamu sendiri terlebih dahulu gitu. Sama gitu, ketika kamu melihat dia terlalu sibuk dengan orang-orang di sekitarnya dia, coba cek sama diri kamu sendiri, kamu juga kayak gitu gak sih gitu, terlalu peduli sama perasaan orang lain tapi kamu gak pernah yang namanya peduli sama diri kamu sendiri, perasaan kamu sendiri ya. Jadinya capek, terlalu banyak membantu orang-orang di sekitarnya kamu gitu kan ya, sedangkan diri kamu sendiri nggak terbantu. Nah ini yang kurang tepat di sini teman-teman, sehingga menjadikan kamu tuh jadi capek, jadi lelah gitu. Nah ini belajar bilang enggak ya. Kalau kamu mau berdekatan dengan seseorang yang gini, orang ya dekat sama kita itu pasti cerminnya kita belajar apa sih dari dia aja nggak peduli sama aku gitu. Coba cek dalam diri kamu sendiri ya, kamu mungkin juga seperti itu, sama dimana kamu selalu mengorbankan dirimu untuk orang lain, dimana kamu selalu yang namanya mentingin orang lain ketimbang perasaanmu sendiri ya. Jadi seperti itu. Membantu itu boleh teman-teman ya, tapi kalau dengan membantu itu kamu jadi capek, kamu jadi lelah, dan kamu jadi mengorbankan diri kamu sendiri, it's not wise ya. Itu benar-benar kurang bijaksana. Oke ya teman-teman, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan hal-hal yang memang tertunda. Jadi ketemunya kalian ya, ini adalah memang dari masa lampaunya kalian gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang masih belum selesai. Jadi ada perasaan-perasaan yang selalu berulang-ulang seperti ini ketika kamu berpasangan dengan seseorang, ceritanya itu seringkali sama ya, seperti ini. Berulang-berulang walaupun mungkin orangnya berbeda ya teman-teman ya, tapi selalu ada problem yang sama. Nah, ini saatnya buat kamu tuh apa sih, beres-beres diri, selesaiin gitu kan. Yang perlu diselesaiin, akar masalahnya pangkas lah gitu. Supaya apa? Supaya nantinya kamu ketemu dengan orang yang jauh lebih baik, jauh lebih stabil gitu, karena memang kamu juga memperbaiki dirinya kamu ya, seperti itu. Jadi lakukan juga nih saat yang tepat ya, detoxification untuk body, mind, and spiritnya kamu, seperti itu. Oke teman-teman, di cerita yang pertama ya buat teman-teman Aries ya. Lalu kita menuju ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ya buat kamu, ceritanya kalian ini seperti apa sih di hubungannya kalian? Ini hubungan yang benar-benar saling memendam ya teman-teman ya. Artinya kamunya sendiri sangat sulit untuk menyampaikan perasaannya kamu, dianya sendiri pun juga kayak begitu. Jadinya hubungan yang saling susah untuk mengekspresikan perasaannya kalian masing-masing ya. Jadi dipendem-pendem gitu ya, seolah-olah kayak baik-baik saja ya, tapi sesungguhnya enggak gitu ya, seperti itu. Lalu ciri-cirinya dia tuh seperti apa sih? Ini orangnya kaku banget, sungguh sangat kaku, pakai banget ya. Jadi ada cerita-cerita tentang Mars di sana, tentang Aries juga di sana teman-teman ya, di mana ini mengindikasikan orang yang agresif, tegas, logis, kaku banget jadi orang ya. Tapi dia itu nggak suka ngomong doang, dia itu nggak suka sesuatu yang kayak bertele-tele ngomong. Jadi nyata dalam tindakan, man of action atau woman action gitu ya, benar-benar action yang nggak suka lah sesuatu hal yang cuma nato doang gitu ya. Jadi dilakukan sama dia. Akalnya cukup banyak ya teman-teman ya, akalnya cukup banyak, cerdik, agak sedikit licik gitu, dan nggak mau yang namanya kalah dari orang lain. Dia selalu harus menang dari orang lain. Seperti inilah dia ya. Oke ya. Selanjutnya, sesungguhnya apa sih yang dia inginkan ya dalam hatinya dia? Apa yang dia inginkan? Oke. Ada ground di sini ya. Ini bisa jadi kalian ini
terhalang jarak dan waktu ya teman-teman ya. Jadi mungkin aja kalian beda kota, beda negeri juga bisa ya teman-teman ya, sehingga membutuhkan yang namanya ketegasan, karena dia bingung hubungannya ini sama kamu tuh kayak gantung gitu loh, kayak nggak jelas. Jadi dia kepinginnya itu tegas, kalau iya iya, kalau enggak gitu ya, gitu. Jadi dia kepinginnya seperti itu loh ya. Dia kepingin banget bahwa ayo ditegesin yuk hubungan ini sebenarnya mau kayak gimana sih gitu, karena memang nggak kunjung ada ketegasan ya dari kamunya sendiri ataupun dari dia. Alright, jadi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya kalau emang udah tahu nih dia itu kepinginnya tegas, harus bagaimana kan, kalau yes yes, if no no, kayak gitu. Peace, lalu juga ada saucers dan juga ada go outside. Oke. Jadi gini, ceritanya adalah nggak perlu yang namanya terlalu terburu-buru untuk mengatasi satu atau lain hal. Kalau dia kepinginnya seperti itu, ditegasin, kamunya sendiri juga mesti melihat situasi dan kondisi teman-teman. Nggak perlu yang namanya terlalu terburu-buru sehingga kamu nanti malah salah memutuskan satu keputusan untuk hidupnya kamu sendiri ya. Walaupun sekarang ini kelihatannya kondisinya kacau balau, kondisinya nggak seperti apa yang kamu harapkan, biarin aja dulu gitu. Kalau emang udah waktunya, alam semesta pasti akan memberikan jalan, oh yang ini loh yang terbaik gitu ya, seperti itu. Dan sembari itu teman-teman ya, stay positive thinking gitu kan, karena pikiran kamu, hati kamu, emosi kamu, semua hal yang mengenai kamu ini bakalan berdampak banget sama hidupnya kamu ya. Semakin kamu membawa ini ke vibes yang positif, semakin akan positif kehidupannya kamu. Tapi bukan hanya vibes yang positif gitu, emosinya di manajemen dengan baik, dirinya sendiri juga diperbaiki dengan baik ya. Dengan seperti ini kita akan menarik hal-hal baik dalam hidupnya kita ya, seperti ini. Dan ini dulu yuk, kamu mungkin ada jenuh, ada bosen, ada merasa stuck ya dalam hidupnya kamu. Jadi keluar dulu, lakukan hal-hal yang mungkin selama ini nggak pernah kamu lakukan, yang ingin kamu lakukan supaya hidup kamu jauh lebih fresh. Dengan fresh, kamu bisa memutuskan yang mana yang terbaik nanti untuk hidup kamu ya, seperti ini. Di readingan yang kedua ya, di cerita yang kedua buat teman-teman Aries. Sekarang kita akan menuju cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga buat kamu, cerita kalian seperti apa sih ya? Kalian nih berkomitmen, cuman ada cerita-cerita seperti ini teman-teman ya. Ada cerita-cerita komitmen, which is cerita komitmen ini adalah cerita di mana salah satu dari kalian ya mungkin saja gitu kan ya agak kurang punya waktu untuk hubungan ini gitu ya, buat orang yang disayang, buat keluarga, atau kalian udah menikah gitu ya, kurang punya waktu ya salah satu dari kalian ya, seperti ini. Jadi cerita kalian sudah menjalin komitmen ya, entah itu sudah menikah atau entah itu sudah ada komitmen, entah tunangan atau yuk kita jalan gitu ya, artinya sudah ada yes gitu ya teman-teman ya, cerita seperti ini. Nah sekarang kita lihat di pertanyaan yang selanjutnya adalah ciri-cirinya orang ini seperti apa sih. Orang ini perasa banget, perasa lembut banget perasaannya gitu kan ya, baperan banget teman-teman ya. Seperti ini, perasa banget, lembut banget, feminim ya. Kalaupun dia cowok pun dia perasa banget gitu, tapi dia pelindung yang oke. Jadi kalau misalkan dia udah punya keluarga, dia sangat-sangat cinta banget buat keluarga dan benar-benar berjuang buat orang yang dia sayangi gitu ya, seperti ini. Dan tinggi orangnya, posturnya juga baik ya, aktif orangnya, suka traveling juga, berani yang jelas teman-teman ya, berani orangnya, berani banget ya, seperti ini. Lalu kita lihat teman-teman, apa sih yang sebenarnya diinginkan dia gitu, yang sesungguhnya diinginkan dia tuh apa ya, saling berbenah gitu ya, kamunya berbenah, dianya juga berbenah, jangan saling menyalahkan satu sama lain gitu. Tapi entah kenapa kalau ketemu itu selalu nyalain, saling menyalahkan ya, lebih tepatnya seperti itu. Dan ini ada potensi-potensi ya, ada cerita-cerita di antara kalian itu ada cerita hubungan yang tanpa komitmen, hubungan yang gak ada ujungnya gitu ya. Sedangkan yang lainnya mengharapkan hubungan yang ada ujungnya gitu ya, yang benar-benar bisa berkomitmen dengan benar gitu. Jangan hanya mengucapkan komitmen yes, tapi nyatanya dilanggar juga gitu aturan-aturan yang berlaku dalam komitmen tersebut gitu. Jadi dianya menginginkan bahwa ayo sama-sama refleksi gitu kan. Kalau misalkan ada kesalahan
kesalahan pun, ada pihak ketiga pun gitu kan ya di cerita hubungan ini, ya ayo berbenah diri. Jangan cuma nyalain aku aja atau jangan cuma nyalain kamu aja, tapi mari sama-sama berefleksi gitu ya. Pinginnya dia seperti itu, tapi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya? Apa yang harus aku lakukan? Right, ada ending and beginning. So, okay. Alright. Ceritanya kayak begini. Kalau kalian butuh bantuan ya kan, untuk konseling, untuk apa dan sebagainya ya mintalah bantuan gitu. Jangan semuanya kamu selesaikan sendiri, kamu coba ini sendiri ya, selesaikan sendiri dan kamu coba angkat semuanya sendiri. Pasti berat ya bebannya kalau misalkan yang angkat tuh cuma satu orang aja gitu. Nah ya teman-teman, belajar minta tolong kalau memang itu terlalu berat buat kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Dan ya ada ending and beginnings. Gimana caranya kamu bisa membuka satu lembaran yang baru gitu kan, which is itu maupun sama dia ataupun mau sama orang lain, kalau kamu sendiri masih berkutat dengan seputar masa lalu kamu yang begitu-begitu aja, masih nyalahin, masih apa dan sebagainya. Kalau memang mau bersama, ya udah, yang lalu ya sudah berlalu, nggak bisa dilupain memang gitu kan. Apalagi kalau misalkan itu mengenai cheating gitu kan, perselingkuhan, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pihak-pihak lain gitu teman-teman ya. Ini mungkin berat ya, tapi bukan berarti kalau misalkan kamu memutuskan masih barengan sama dia itu dibawa-bawa terus ya, itu nggak akan menyembuhkan apa-apa. Terluka iya, tapi kalau itu terbawa terus akhirnya jadi bosan juga gitu loh teman-teman, karena yang dibahas adalah hal-hal yang sama, walaupun memang tahu ya sakit atau menyakitkan, itu lukanya dalam dan pasti sembuhnya juga lama. Cuman kalau misalkan kamu bawa itu terus, yang menderita sebenarnya bukan orang lain tapi kamu sendiri ya, seperti itu. Jadi lepaskan masa lalu, lepaskan, let go, bener-bener ikhlaskan, walaupun itu memang sulit dan butuh waktu. Nggak ada yang bilang gampang ya, nggak ada, memang susah ya, ini memang susah. Tapi kalau misalkan kamu nggak lepaskan, itu bakal nyakitin diri kamu sendiri pastinya, dan itu bener-bener lelah. Ingat bahwa hidup kita adalah pilihan kita sendiri. Jadi ya kita yang tanggung jawab atas perasaannya kita sendiri, kita yang tanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Kalau kita sudah memilih satu orang tersebut dan ternyata dalam perjalanannya nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan, dan jauh banget, bahkan ada yang namanya cerita-cerita seperti itu tadi, ya sudah, terima resikonya gitu. Nggak ada yang namanya orang memberikan tanggung jawab ke orang lain karena hidupku berantakan gara-gara kamu, nggak ada gitu. Yang kita pilih ya pasti ada resikonya. Kadang-kadang orang melimpahkan resiko tersebut untuk dipertanggungjawabkan ke orang lain, padahal itu pilihannya sendiri. Alright teman-teman ya, ini adalah cerita kamu buat teman-teman Aries di cerita yang dia inginkan ya, dan ternyata adalah seperti ini. Ada yang sedih-sedih juga nih ya teman-teman Aries ya, dan semoga untuk siapapun teman-teman yang mendengarkan ceritanya Oracle Card Indonesia ini, ayo mulai dari sekarang belajar terbuka, nggak usah sama orang lain dulu, tapi belajar terbuka untuk diri sendiri terlebih dahulu, jujur sama diri. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia tentunya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.